Ya, kita lanjutkan dialog seputar waspada makanan berformalin. Saya ke Pak Sudaryatmo. Pak, ini kan salah satu sanksinya bisa dihukum penjara ya, kurungan penjara seperti itu. Dari catatan YLKI, betul para pelaku ini betul-betul sampai di hukum kurungan penjara atau tidak? Ya, itu tadi salah satu kenapa kasus ini setiap tahun berulang karena penegakan hukum, misalnya di hukum pidana itu nggak jalan kan gitu. Jadi itu satu masalah itu loh, Jadi kita tidak kalaupun itu di awal-awal melibatkan polisi tapi tidak ada tindak lanjutnya. Artinya kalau berkasnya lengkap ya dilimpahkan ke penuntutan kemudian ke pengadilan sehingga ada pihak yang bertanggung jawab, ada pihak yang dihukum kan gitu. Dihukum ya Bapak. Kemudian itu satu. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi regulasinya sebenarnya banyak hal yang tadi selain undang-undang kesehatan juga undang-undang pelindungan konsumen juga cukup tegas pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan standar itu bisa diancam pidana 5 tahun penjara menurut undang-undang pelindungan konsumen kan gitu. Jadi di sini memang sebenarnya kalau kita bicara penegakan hukum tidak hanya hukum pidana ya, tapi juga hukum administrasi. Jadi pelaku usahanya itu bisa dicabut izinnya kan. Walaupun tadi dalam kasus di Jogja itu agak susah juga kalau dia diedarkan di Jogja, tapi diproduksi di luar DIY. Tadi perlunya kerjasama lintas daerah. Terus kalau YLKI sebenarnya lebih ke ini ya, mengintensifkan pengawasan tadi. Pengawasan itu kan ada dari pemerintah, ada dari konsumen, ada dari asosiasi pedagang. Jadi kan tidak semua pedagang juga bahkan ada beberapa pedagang yang terganggu, apalagi lokasinya dipakai tempat untuk menjual ayam berformalin diliput media, pasti akan berdampak ke masyarakat. Tindakan segelintir orang bisa merusak nama banyak pedagang. Sama dari sisi masyarakat sebenarnya. Masyarakat itu ada dua, masyarakat sebagai konsumen, cuma ya tadi harus dikasih akses poin pengaduan. Bayangan kita itu setiap pasar tradisional itu ada nomor hotline Pemda yang bisa dihubungi ketika dia mendapati ini daging kok kayaknya nggak seger, bermasalah. Yang kedua dari sisi lembaga konsumen kayak YLKI. YLKI itu juga bisa melakukan fungsi pengawasan. Nah, ini bedanya YLKI sama Pemda. Kalau Pemda jangan punya kewenangan inspeksi. Kalau kita tidak punya kewenangan inspeksi, tapi kita kan bisa membeli, baru kita uji kan. Baru kita uji. Jadi kita membeli memang, membeli sebagai konsumen membeli kemudian kita uji. Terus terang memang kalau YLKI kita setiap tahun paling hanya bisa melakukan 1 kali 2 kali pengujian produk. Jadi tidak cukup banyak, memang tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan dari pemerintah, pengawasan dari masyarakat, termasuk juga teman-teman media, banyak acara-acara yang dia juga menguji produk-produk yang ada di pasar itu juga bagus supaya pedagang itu bahwa yang mengontrol dia tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat juga. Oke, nah Pak Mujib ini tadi kan bilang bahwa kalau asosiasi pedagang pasar nggak bisa ngasih sanksi, paling tidak edukasi. Nah sejauh ini seperti apa sih yang dilakukan dan mungkin kalau sudah tahu Ramadan menjelang Lebaran juga semakin banyak pedagang yang bandel, apa yang digalakan? Jadi gini, kami sih sebenarnya berharap bahwa fungsi pemerintah sebagai pengawas itu diterapkan lagi lah gitu. Karena jadi gini, saya rasa hukuman 5 tahun itu juga masih terlalu ringan gitu loh, sehingga kurang bisa memberikan efek jerah. Saya sih berharap kok kenapa tidak 20 tahun atau seumur hidup gitu. Bukan karena ini bahaya yang sangat serius ya gitu. Bisa menyebabkan kematian. Terus juga. Misalnya denda juga begitu. Nah, selama ini misalnya begini, publikasi terkait dengan penemuan barang berbahaya juga hanya publikasi begitu saja, hanya penemuan yang dipublikasikan. Ketika adanya
penerapan sanksi, dia sudah dijatuhi hukuman misalnya penjara atau denda segala macam, itu tidak nggak ada terpublis. beritanya lagi. Nggak ada beritanya. Jadi pedagang yang lain nggak tahu ya. Iya, jadi mereka tidak begitu punya apa sih efek jerah atau apalah gitu, atau bahkan cenderung ini meremehkan. Ya meremehkan gitu. Nah, makanya kami berharap di sini ada minimal taruhlah dari undang-undang yang sudah ada, kayak misalnya yang tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu dengan hukuman pidana 5 tahun penjara gitu kan, misalnya itu diterapkan maksimal gitu dulu kan. Dan misalnya kalau mau denda ya sudah denda sekalian aja. Kalau tidak bisa ya ditambah hukumannya gitu loh. Misalnya kira-kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Mujib dan Pak Sudaryanto sudah hadir di Berita Satu.